Selamat datang kembali di channel Perjalanan Horor. Channel yang membahas tentang kisah mistis, cerita mengerikan dan menyeramkan. Kita langsung ke ceritanya. Sore itu, Bambang merasa ada yang aneh dengan suasana di depan rumah sakit daerah. Udara terasa begitu dingin dan sepi, padahal biasanya ramai dengan lalu lalang orang-orang. Bambang menyetop gerobak gorengannya di tempat yang sama seperti biasa, yaitu di bawah pohon beringin yang rindang. Sudah 3 tahun Bambang menjalani rutinitas ini, menjajakan jagung, pisang, dan gorengan lainnya untuk menghidupi istri dan 5 anaknya. Walaupun tidak selalu laku, namun Bambang bersyukur masih bisa mendapatkan rezeki dari pekerjaan ini. Ketika langit mulai memerah, Bambang merasa lelah dan ingin segera pulang. Hari ini penjualannya sangat buruk. Hanya ada beberapa orang yang membeli gorengannya. Bambang menghitung uang hasil jualannya dan merasa sedih. Hanya ada beberapa lembar uang kertas yang sudah lusuh dan beberapa keping logam yang sudah berkarat. Bagaimana dia bisa memberi makan keluarganya dengan uang sebanyak ini? Baru saja Bambang hendak menutup gerobaknya, seorang pria tua dengan wajah pucat datang menghampirinya. "Pak, tolong saya minta sebungkus gorengan. Anak saya dioperasi semalaman di sini dan belum makan apa-apa," kata pria itu dengan suara serak. Bambang melihat mata pria tua itu dengan berkaca-kaca. Dia merasa kasihan dan berbaik hati. "Silahkan Pak, ambil saja 2 bungkus, gratis buat bapak dan anak," ujar Bambang sambil memberikan 2 bungkus gorengan kepada pria tua itu. Pria tua itu tersenyum lemah dan memberikan sebuah kresek coklat kepada Bambang. "Ini uang lebih buat bapak juga makan malam." "Terima kasih banyak," katanya sebelum berlalu pergi meninggalkan Bambang. Bambang merasa heran dengan sikap pria tua itu. Mengapa dia memberikan uang lebih, padahal dia sudah mendapat gorengan gratis? Apakah dia tidak tahu bahwa Bambang sangat membutuhkan uang itu? Bambang membuka kresek yang diberikan oleh pria tua itu, dan Bambang terkejut melihat isinya. Bukan uang yang ada di dalam, melainkan sebuah tangan manusia yang sudah memutih. Jari jemari tangan itu terlihat masih utuh, tanpa luka, seolah-olah baru saja dipotong. Bambang langsung menjerit histeris dan melempar kresek terkutuk itu jauh-jauh. Ia berlari terbirit-birit keluar dari halaman rumah sakit sambil menangis ketakutan. Sejak malam itu, Bambang trauma dan tidak pernah lagi menjajakan gorengan di depan rumah sakit itu. Waktu terus berjalan, namun luka di hati Bambang tak kunjung sembuh. Setiap malam dia terperangkap dalam mimpi buruk yang sama. Ia merasakan tangan dingin dan kaku itu meraih lehernya, menekan hingga ia kehabisan nafas. Ia berusaha melepaskan diri, tapi sia-sia. Ia hanya bisa berteriak histeris, memohon pertolongan yang tak kunjung datang. Keluarga Bambang merasa kasihan melihat kondisinya yang semakin menurun. Istri dan anak-anaknya mencoba memberikan dukungan dan semangat. Akan tetapi Bambang tetap murung dan tertutup. Usaha gorengan yang biasanya ramai pembeli kini sepi karena Bambang tak mau lagi berjualan di malam hari. Ia takut bertemu lagi dengan pria tua yang membawa tangan mayat itu. Ia takut tangan itu akan kembali menghantui hidupnya.
Suatu malam, saat Bambang baru saja terbangun dari mimpi buruknya, ia mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Suara itu keras dan tergesa-gesa, seolah-olah ada yang ingin masuk dengan paksa. Bambang merinding, jantungnya berdebar-debar. Dengan perlahan, ia mendekati pintu dan mengintip dari lubang kunci. Ia terkejut bukan main saat melihat sosok yang ada di luar sana. Pria tua yang sama, pria tua yang membawa tangan mayat itu. Apa maumu?" tanya Bambang dengan suara gemetar. Pria tua itu menatap Bambang dengan mata nanar. "Buka pintunya. Aku punya sesuatu untukmu," katanya dengan suara serak dan mengancam. Bambang merasa ngeri. Ia segera menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia berlari ke kamar tidurnya dan bersembunyi di bawah selimut. Ia berdoa semoga Tuhan melindunginya dari sosok menakutkan itu. Pada keesokan harinya, polisi datang ke rumah Bambang. Mereka membawa kabar mengerikan. Mayat pria itu ditemukan tewas di halaman rumah sakit, dengan luka robek di lehernya dan darah segar mengucur dari tangan yang hilang. Bambang merasa seolah-olah dunianya runtuh saat mendengar kabar dari polisi itu. Ia tak bisa percaya bahwa pria tua itu yang menghantui mimpi buruknya ternyata sudah mati. Apakah ini berarti bahwa pria tua itu adalah hantu yang menuntut balas dendam karena tangannya dicuri? Ataukah ada kisah yang lebih gelap dan mencekam di balik semua ini? Bambang pun bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik misteri tersebut. Ia pun berangkat ke rumah sakit tempat kejadian perkara itu terjadi. Setelah berkeliling dan menanyakan beberapa orang, akhirnya Bambang menemukan seorang petugas kebersihan yang menjadi saksi mata penemuan mayat pria tua itu. "Iya, Pak. Saya yang pertama kali melihat mayat itu. Saya kaget sekali. Tangan kirinya hilang begitu saja tanpa bekas," ujar petugas itu kepada Bambang. "Apakah ada luka lain di tubuh korban?" tanya Bambang. "Tidak ada, Pak. Cuma ada luka sayatan di pergelangan tangan kirinya, seperti digigit oleh sesuatu," jawab petugas itu sambil menggaruk-garuk kepalanya. Mendengar penjelasan itu, Bambang merasa ada yang aneh. Ia pun segera meninggalkan petugas itu tanpa pamit. Ada satu tempat yang harus ia kunjungi untuk memecahkan teka-teki ini. Ia yakin bahwa di tempat itulah tersimpan jawaban sebenarnya. Bambang berlari dengan nafas terengah-engah menuju halaman belakang rumah sakit tempat ia selalu memarkirkan gerobak gorengannya. Sesampainya di sana, ia terbelalak melihat pemandangan yang tak pernah ia duga. Tepat di bawah rindangnya pohon jambu yang besar, ada gundukan tanah yang terlihat baru digali. Bambang pun mendekat dan mulai menggali dengan tangannya yang bergetar. Tak lama kemudian, sebuah bungkusan plastik hitam muncul dari dalam tanah. Dengan hati-hati Bambang membukanya dan, ya Tuhan, tangan kanan pria tua itu. Bambang menjerit ketakutan. Bambang langsung menyadari ini bukan cerita hantu, melainkan rencana pembunuhan yang keji. Ada orang yang dengan sadis memotong-motong tubuh korbannya satu persatu, lalu menguburnya. Tapi siapakah orang jahat di balik semua ini? Ketika Bambang masih terpaku dengan temuannya, tiba-tiba ia merasakan ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Secara naluri Bambang menoleh dan berteriak kencang, "Kamu!" Sosok di depannya kini memiliki wajah yang ia kenal, tetapi dengan senyuman yang mengerikan dan berbeda. Akhirnya rahasia gelap itu terbongkar.
Bambang merasa seolah-olah mimpi buruknya menjadi nyata saat melihat sosok di depannya itu. Ia menunjuk-nunjuk dengan tangan bergetar sambil berteriak ketakutan. Kamu Dokter Anwar? Apa tujuanmu melakukan semua ini? Kenapa kamu membantai pria tua itu dan memutilasi tubuhnya seperti itu? Dokter Anwar hanya tertawa kejam sambil menatap Bambang tanpa belas kasihan. Akhirnya kau tahu juga rahasiaku. Kalian semua cuma sampah yang bisa aku permainkan sesuka hati, ujarnya dengan nada menyeramkan. Tapi apa salah mereka? Apa motifmu? Tanya Bambang dengan suara gemetar ketakutan. Aku hanya hobi membunuh, itu saja. Oh iya, sebentar lagi giliranmu Bambang, ancam Dokter Anwar sambil mengeluarkan pisau bedah dari sakunya. Bambang merasa ngeri, tapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Tunggu, ada kamera pengawas di sini. Semua aksimu pasti terekam, serunya berharap. Wajah Dokter Anwar berubah pucat. Ia menoleh ke atas pohon dan menyadari kamera itu memang ada di sana. Dengan marah dokter gila itu menyerbu Bambang untuk membungkamnya. Terjadilah perkelahian hidup mati di bawah cahaya bulan. Bambang dan Dokter Anwar beradu nyali di bawah sinar bulan. Meskipun ketakutan, namun Bambang tak mau menyerah begitu saja. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan Dokter Anwar yang gila itu. Dokter Anwar sangat mahir dalam bela diri, sehingga beberapa kali nyaris menusukkan pisau bedahnya ke tubuh Bambang. Tetapi dengan naluri bertahan hidup, Bambang terus menghindar dan menyerang balik sang dokter sinting itu. Tiba-tiba Bambang teringat sesuatu. Ia pun mengalihkan perhatian Dokter Anwar dengan mengejeknya marah. Pembunuh, kau akan mendekam di penjara. Dokter Anwar terpancing dan marah besar. Dia kehilangan kewaspadaannya. Bambang segera menendang selangkangan keras sang dokter. Ia jatuh terguling kesakitan. Dengan cepat, Bambang merebut pisau bedah dari tangan Dokter Anwar dan mengarahkannya ke leher sang dokter gila. Jangan bergerak, aku sudah panggil polisi, ancamnya kepada Dokter Anwar. Tapi Dokter Anwar malah tertawa sinis. Coba saja panggil polisi, tidak ada yang akan percaya pada penjual gorengan sepertimu, tantangnya sambil tertawa. Tiba-tiba terdengar suara sirine di kejauhan. Bambang tersenyum lega. Misteri kasus mengerikan ini akhirnya terpecahkan juga. Dan cerita pun selesai. Semoga bermanfaat.